Amerika Serikat seringkali menjadi sorotan ketika konflik meletus di berbagai belahan dunia. Mulai dari Perang Vietnam, invasi ke Irak, hingga keterlibatan dalam konflik Ukraina, nama Amerika selalu saja terdengar, seperti tidak pernah absen dari drama internasional. Tapi, kenapa sebenarnya Amerika begitu suka ikut campur urusan negara lain? Apakah ini soal empati global, atau ada motif lain yang lebih dalam? Mari kita kupas alasan-alasan utama di balik sikap campur tangan Amerika ini. Pertama, soal politik dan aliansi. Amerika tidak bergerak sendirian. Mereka punya jaringan aliansi dengan banyak negara di seluruh dunia. Hubungan ini dibangun lewat perjanjian militer dan keamanan, seperti NATO, di mana serangan kepada satu negara dianggap serangan kepada semua anggota. Itulah sebabnya, ketika sekutu Amerika menghadapi ancaman, Amerika merasa berkewajiban untuk turun tangan. Namun, niat membantu ini tidak selalu mulus. Bukan jarang, bantuan militer berubah menjadi keterlibatan jangka panjang, bahkan menyebabkan perang berkepanjangan yang menimbulkan korban jiwa dan kerugian yang besar, seperti yang terjadi di Irak atau Afghanistan. Kedua, ada faktor ekonomi yang tak kalah penting. Amerika adalah negara dengan kepentingan bisnis yang menyebar di hampir seluruh dunia. Stabilitas politik di negara-negara kaya sumber daya, terutama minyak, menjadi prioritas utama. Keamanan jalur minyak, akses dagang, dan investasi adalah hal vital bagi ekonomi Amerika. Tidak heran jika negara-negara yang menjadi pusat cadangan minyak dunia sering menjadi fokus perhatian, bahkan intervensi, baik lewat diplomasi maupun kekuatan militer. Ketiga, Amerika sering membawa misi demokrasi dan hak asasi manusia versi mereka sendiri. Retorika yang kerap mereka gunakan adalah membebaskan rakyat dari rezim otoriter atau diktator demi mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Namun, realitanya, penanaman demokrasi ala Amerika tidak selalu berjalan sesuai harapan. Banyak negara justru terperosok ke dalam kekacauan baru setelah intervensi. Demokrasi yang dipaksakan dari luar, tanpa memperhatikan kondisi sosial dan budaya setempat, seringkali menuai resistensi dan kegagalan, meninggalkan pertanyaan, demokrasi rasa siapa yang sebenarnya diterapkan? Satu alasan lagi yang tak boleh terlewatkan adalah gengsi dan citra global. Amerika ingin selalu tampil sebagai kekuatan utama di dunia. Posisi ini membuat mereka tidak bisa tinggal diam melihat negara lain, apalagi rival seperti Rusia atau Tiongkok, memperluas pengaruh di kawasan strategis. Dalam dunia yang penuh persaingan, bersikap pasif bisa dianggap pertanda kelemahan, sesuatu yang sangat dihindari oleh Amerika. Sekarang, mari kita lihat beberapa contoh nyata. Perang Vietnam pada dasarnya dipicu kekhawatiran Amerika terhadap meluasnya komunisme di Asia Tenggara. Namun, 2 dekade keterlibatan militer itu mengorbankan jutaan nyawa, dan pada akhirnya Amerika harus angkat kaki dalam kekalahan. Kasus Irak hampir serupa. Intervensi dengan dalih mencari senjata pemusnah massal berakhir tanpa bukti yang jelas. Negara itu justru terjerumus ke dalam penderitaan panjang, konflik sektarian, dan destabilisasi kawasan. Di Afghanistan, Amerika masuk dengan janji menumpas terorisme dan membawa tatanan baru. Setelah 2 dekade, Taliban yang dulu mereka perangi kini kembali berkuasa, memunculkan pertanyaan, apa sebenarnya yang berubah? Jadi, apakah Amerika benar-benar pahlawan dunia, atau hanya mengukuhkan kepentingan sendiri di atas nama demokrasi? Terkadang kehadiran mereka membantu, namun tak jarang pula justru membuat situasi semakin rumit. Amerika menjadi semacam polisi dunia, berpatroli di tengah jagat konflik, kadang membantu membangun, kadang justru meninggalkan luka baru. Pada akhirnya, pandangan terhadap Amerika bergantung dari sudut mana kita melihatnya. Pahlawan yang berjasa atau sosok yang gemar mengatur dan merusak. Bagaimana menurut kamu? Amerika, pembela atau perusak? Sampaikan opinimu, karena sejarah masih terus berjalan dan jawabannya mungkin tidak pernah hitam atau putih.